sudah terlatih taat sama pemimpin. Ya, imam rukuk dia rukuk, imam sujud dia sujud. Imam berdiri berdiri, imam salam salam, imam takbir takbir. Jadi orang muslim sudah terlatih taat sama pemimpin. Gak boleh dia mendahului pemimpin, gak boleh. Jadi orang muslim sudah terbiasa. Orang muslim sudah biasa tertib. Komat langsung berbaris. Gak perlu dikomando, gak perlu. Ya. Walaupun jumlah orangnya sampai jutaan sekalipun. Ya, Masjidil Haram. Ya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi bisa jutaan orang yang sholat di situ. Berbaris tanpa ada yang komando, nggak ada pasukan yang apa, oh baris 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 ini kurang rata, enggak. Orang berbaris sendiri. Jadi orang muslim ya biasa tertib, biasa rapi udah ya. Jadi nggak perlu dikomando. Ya, taat sama pemimpin nggak perlu dikomando juga ya, dan nggak ada yang menentang pemimpin orang Islam. Ya, imam rukuk dia, imam sujud, imam salam, duduk gitu kan. Imam duduk, pemimpin duduk. Orang Islam sudah terlatih memilih pemimpin yang terbaik. Sudah terlatih. Saat ada jamaah 100 orang, 200 orang, bahkan ratusan ribu. Ya, nggak pernah berdebat. Oh, ini yang saya jadi imam. Oh, saya jadi enggak. Spontan ada yang jadi imam langsung. Ya, spontan ada yang merasa nggak sanggup nyuruh yang lain. Ya, nggak ada. Oh, nggak saya aja. Enggak. Merasa nggak sanggup mundur, gitu kan? Ya, merasa ada yang lebih baik dia majukan, gitu kan? Otomatis kita nggak perlu berjam-jam untuk milih pemimpin. Orang Islam nggak perlu berjam-jam milih pemimpin. Jadi ya, subhanallah, syariat Islam tujuannya membina akhlak yang mulia. Milih pemimpin yang baik, orang Islam nggak perlu ditanya. Udah terbiasa dalam sholat 5 waktu. Imam itu adalah pemimpin. Siapa yang layak jadi pemimpin? Yang bisa jadi imam. Siapa yang layak jadi pemimpin? Yang bisa jadi imam. Yang layak untuk kita ikutin. Yang layak untuk kita rukuk bersama dia, sujud bersama dia. Jadi orang Islam ilmunya udah matang dah, ya, milih pemimpin. Siapa yang layak untuk saya rukuk sama dia, sujud sama dia, saya salam sama dia, takbir sama dia. Puasa tujuannya apa? Puasa tujuannya supaya kita merasakan penderitaan orang lain. Ya, kita dari subuh sampai maghrib kita gak makan, ya di saat ada yang menderita kita merasakan penderitaannya. Banyak orang yang gak bisa menikah, gitu kan, dari subuh sampai maghrib kita gak menyentuh istri kita, ya banyak orang yang gak bisa menikah sama sekali. Kalau kita cuma dari subuh sampai maghrib sudah menderita, apalagi yang bertahun-tahun kan seumur hidup gak bisa menikah. Puasa juga melatih kita untuk tidak makan makanan orang, ngambil harta orang. Dari subuh sampai maghrib ada kopi di rumah kita, nggak kita minum sama sekali dari subuh sampai maghrib. Nggak kita sentuh, padahal punya kita sendiri, nggak ada yang marah dan nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi kita sanggup menahan diri. Apalagi kalau di depan mata kita ada harta orang lain, apalagi itu harta rakyat, gitu kan? Jadi kalau orang yang puasa masih korupsi, percuma puasanya berarti. Dia udah latihan dari subuh sampai maghrib, nggak mengkonsumsi, nggak makan dari makanan dia sendiri, harta dia sendiri, nggak ada yang marah sama sekali. Apalagi kalau harta orang, ada yang marah, ada yang merasa diambil haknya, gitu kan, lebih-lebih dia sanggup untuk meninggalkan. Dari subuh sampai maghrib kita tidak bersetubuh dengan istri sendiri. Artinya apa? Latihan. Kalau di depan mata kita ada perempuan lain yang bukan istri, bukan mahram, jangan disentuh. Jangan disentuh. Kenapa? Udah latihan dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib itu adalah waktu kerja kita. Kita kerja di dunia kerja kita, banyak sekali lawan jenis kita. Jangan disentuh. Jangan disentuh. Jangan ente mencoba-coba untuk apa? Melampiaskan nafsu kepada mereka. Ente sudah latihan sebulan penuh tidak menyentuh istri sendiri di rumah sendiri. Apalagi kalau perempuan lain. Jadi subhanallah, orang muslim kalau dia sudah puasa tapi dia masih main perempuan, masih kedap-kedip dengan perempuan lain, masih WhatsApp-WhatsAppan dengan istri orang, gitu kan, maka berarti percuma puasanya. Ya, percuma puasanya. Dia sudah latihan dari subuh sampai maghrib, istri sendiri gak dia sentuh. Istri sendiri dia gak lampiaskan nafsu kepadanya, padahal itu sudah halal. Gitu kan? Yang halal saja dia sanggup meninggalkan, apalagi yang haram.
Yang halal saja dia sanggup meninggalkan, apalagi yang haram. Jadi itu tujuan daripada ibadah puasa ya. Orang muslim yang puasa pasti